Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Terzenur, NPM 2303-1164. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas individu dari kelompok saya. Baiklah, langsung ke materinya. Sifat perencanaan agregat. Suatu perencanaan agregat berarti menggabungkan sumber daya yang tepat ke dalam jangka waktu umum atau keseluruhan dengan prediksi, permintaan, kapasitas fasilitas, tingkat persediaan, ukuran tenaga kerja, dan input yang saling berhubungan. Perencanaan harus memilih tingkat output untuk sebuah fasilitas selama 3 hingga 18 bulan mendatang. Perencanaan agregat merupakan bagian dari sistem perencanaan produksi yang lebih besar. Oleh karena itu, sangatlah bermanfaat untuk dapat memahami hubungan antara rencana serta beberapa faktor internal dan eksternal. Dalam lingkungan manufaktur, proses menguraikan rencana agregat secara lebih terperinci disebut disagrasi. Disagrasi menghasilkan jadwal produksi induk yang menyediakan input bagi sistem perencanaan kebutuhan bahan baku. Strategi perencanaan agregat. Ketika membuat sebuah rencana agregat, manajer operasi harus menjawab beberapa pertanyaan berikut. 1. Perlukah kesediaan digunakan untuk mengantisipasi perubahan permintaan selama periode perencanaan? 2. Perlukah perubahan diakomodasi dengan mengubah jumlah tenaga kerja? 3. Perlukah para pekerja paruh waktu dipekerjakan atau perlukah digunakan lembur dan waktu kosong untuk menyerap fluktuasi? 4. Perlukah digunakan para subkontraktor pada pesanan yang berubah-ubah sehingga kestabilan tenaga kerja dapat terjaga? 5. Perlukah harga atau faktor lain diubah untuk memengaruhi permintaan? Semua ini adalah strategi perencanaan yang benar. Strategi ini melibatkan manipulasi persediaan, nilai produksi, tingkat tenaga kerja, kapasitas, dan variabel lain yang dapat dikendalikan. 1. Pilihan kapasitas. Sebuah perusahaan dapat memilih pilihan kapasitas atau produksi dasar berikut. A. Mengubah tingkat persediaan. Para manajer dapat meningkatkan persediaan selama periode permintaan rendah untuk memenuhi permintaan yang tinggi di masa mendatang. Jika strategi ini dipilih, maka biaya-biaya yang berkaitan dengan penyimpanan, asuransi, penangganan barang kadaluarsa, pencurian, dan modal yang diinvestasikan akan meningkat. Mengubah jumlah tenaga kerja dengan mempekerjakan atau memperhatikan orang. Salah satu cara memenuhi permintaan adalah pekerjakan atau memberhentikan para pekerja produksi untuk menyesuaikan tingkat produksi. C. Mengubah tingkat produksi melalui lembur atau waktu kosong. Tenaga kerja terkadang dapat dijaga tetap konstan dengan mengubah waktu kerja, mengurangi banyaknya jam kerja ketika permintaan rendah, dan menambah jam kerja saat permintaan naik. D. Subkontrak. Sebuah perusahaan dapat memperoleh kapasitas sementara dengan melakukan subkontrak selama periode permintaan yang tinggi. Bagaimanapun juga, subkontrak memiliki beberapa kekurangan. 1. Hal ini mungkin mahal. 2. Subkontrak membawa risiko dengan membuka pintu bagi klien terhadap pesaing. 3. Kerap sulit mendapatkan pemasok subkontrak sempurna yang selalu dapat mengirimkan produk berkualitas secara tepat waktu. E. Penggunaan karyawan paruh waktu, terutama di sektor jasa. Karyawan penuh waktu dapat mengisi kebutuhan tenaga kerja tidak terampil. 2. Pilihan permintaan. Berikut pilihan permintaan yang mendasar. A. Memenuhi permintaan. Saat permintaan rendah, perusahaan dapat mencoba meningkatkan permintaan melalui iklan, promosi, penjualan secara pribadi, dan diskon. B. Tunggakan pesanan selama periode permintaan tinggi. Tunggakan pesanan adalah pesanan barang atau jasa yang diterima perusahaan tetapi tidak mampu atau secara sengaja atau kebetulan untuk dipenuhi pada saat ini. C. Bauran produk dan layanan yang melawan tren musiman. Sebuah teknik pemulasan aktif yang secara luas digunakan oleh perusahaan manufaktur adalah mengembangkan sebuah
bauran produk dari barang-barang yang melawan tren musiman. 3. Pencampuran pilihan untuk mengembangkan suatu rencana. Meskipun 5 pilihan kapasitas dan 3 pilihan permintaan dapat menghasilkan jadwal agregat yang efektif, beberapa kombinasi di antara pilihan kapasitas dan pilihan permintaan mungkin akan lebih baik. Banyak perusahaan manufaktur berasumsi bahwa menggunakan pilihan permintaan telah diteliti. Manufaktur berasumsi bahwa penggunaan pilihan permintaan telah diteliti secara menyeluruh oleh bagian pemasaran, dan pilihan-pilihan yang layak itu secara menyeluruh oleh bagian pemasaran dan pilihan-pilihan yang layak itu digabungkan ke dalam prediksi permintaan. Lalu manajer operasi membuat rencana agregat berdasarkan prediksi itu, akan tetapi dengan 5 pilihan kapasitas otoritasnya. Manajer operasi masih memiliki banyak kemungkinan rencana. Pada satu sisi, rencana ini dapat terdiri atas strategi perburuan, dan di sisi lainnya, strategi penjadwalan tingkat. Rencana-rencana tersebut tentu berada di antara kedua jenis rencana ini. Strategi pemburuan mencoba untuk mencapai tingkat output untuk setiap periode yang memenuhi prediksi permintaan untuk periode tersebut. Strategi ini dapat terpenuhi dengan berbagai cara. Strategi tingkat atau level strategi, atau penjadwalan tingkat level scheduling adalah rencana agregat di mana tingkat produksi tetap sama dari periode ke periode. Perusahaan seperti Toyota dan Nissan mempertahankan tingkat produksi mereka pada karyawan dan ketidakhadiran, serta karyawan yang lebih berkomitmen terhadap tujuan perusahaan. Demikian dari presentasi saya, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.